Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang kitab bilangan, kita telah sampai di pasal 17 dan 18. Sekarang dalam pasal 19 kita akan berbicara tentang apa yang disebut lembu betina merah. Mungkin Anda pernah mendengar frasa ini sebelumnya, namun Anda tidak tahu rinciannya dan akarnya. Hari ini kita akan membicarakan secara lebih rinci tentang hukum lembu betina merah. Lalu dalam pasal 20 kita akan melihat bukit batu yang kepadanya Allah memerintahkan Musa untuk berbicara, tetapi ia malah memukulnya dan air keluar dari dalamnya. Kita telah memiliki banyak pengajaran yang kaya dalam simbol-simbol ini dalam firman Allah. Saya mengundang Anda untuk mengikuti episode ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Halo saudara Ayat, Sebuah kehormatan. Tuhan memberkatimu. Juga para hadirin yang hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, izinkan saya membaca ayat-ayat dari pasal 17, kemudian saya akan kembali untuk memberikan pertanyaan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kenakuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kermizi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel. Untuk membuat air pentahiran, itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang-orang asing yang tinggal bersama di tengah-tengahmu. Ayat-ayat ini berbicara tentang apa yang disebut dengan lembu betina merah. Dan sebenarnya siapa yang banyak membaca surat kabar dan media sosial akan sering mendengar istilah lembu betina merah ini. Contohnya berita itu berkata lembu betina merah muncul di Israel. Dan dengan penampakan lembu betina merah ini, akhir dari sebuah fase dan awal dari sebuah fase ditentukan. Dan orang sibuk dengan pikirannya sendiri oleh apa yang disebut lembu betina merah. Tentu itu tidak disebut di luar Alkitab dan di luar bagian ini. Pembicaraan tentang lembu betina merah ditemukan hanya di kitab bilangan, pasal yang ke-19. Maksud saya hukumnya yang jelas. Apakah lembu betina merah? Apakah hukum lembu betina merah? Dan mengapa tidak dimasukkan dalam kitab imamat dengan korban-korban persembahan yang lain, seperti korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah, atau bakaran? Silakan. Lembu betina merah adalah sebuah korban penghapus dosa yang memiliki ciri pembawaan yang khusus dan kepemilikan yang khusus yang berbeda daripada korban-korban penghapus dosa yang disebut di tempat-tempat lain. Ya. Jadi kita memiliki misalnya 3 jenis korban penghapus dosa yang berbeda disebut dalam Alkitab. Hari pendamaian, korban penghapus dosa pada hari pendamaian, korban penghapus dosa yang disebut dalam Imamat pasal 4, yang adalah 1 dari 4 korban utama. Benar. Dan korban penghapus dosa di sini. Oke.
Korban penghapus dosa pada hari pendamaian inilah pendamaian yang mendasari awal hubungan manusia dengan Allah. Dan Baik. dosa-dosanya ditutupi, diampuni. Korban penghapus dosa dalam kitab Imamat pasal yang keempat, inilah satu yang menstabilkan posisi seseorang yang dosa-dosanya diampuni. Dosa tidak pernah bisa merampas posisinya. Oke. Posisinya stabil di hadapan Allah apapun yang terjadi. Jadi Kristus adalah sebuah korban penghapus dosa bagi saya untuk mendamaikan saya dengan Allah. Kristus adalah korban penghapus dosa bagi saya. Karena ia menjamin sepanjang dosa-dosa saya diampuni, posisi saya di hadapan Allah tidak terguncangkan. Ada sesuatu yang tertinggal. Apakah itu? Bahwa sementara kita sedang berjalan-jalan itu terkadang kita melakukan dosa. Dosa-dosa ini memutuskan persekutuan. Ya, Jadi bagaimana persekutuan dapat dipulihkan pada dasar sebuah korban penghapus dosa? Namun lewat spesifikasi khusus, dan inilah topik dalam kitab Bilangan 19. jadi saya paham bahwa korban lembu betina merah atau hukum lembu betina merah tidak berurusan dengan orang berdosa, namun berurusan dengan kenajisan orang dengan percaya. kenajisan, itulah Baik. sebabnya ia berkata di sini bahwa ia menjadi Oke. najis, kecemaran dan kenajisan. Itu berurusan dengan segala kenajisan orang. Dalam suatu cara yang berbeda karena korban itu memulihkan seseorang yang jatuh. Seseorang yang telah berbuat dosa. Ia tak dapat berurusan dengan Allah dalam kenajisannya dan ia tak dapat tetap dalam kondisi seperti itu. Namun Allah telah menyiapkan sebuah pemulihan bagi dia. Mungkinkah bahwa orang percaya jatuh? Jika ia jatuh, adakah sesuatu untuk membawanya kembali? Ya, ada sesuatu untuk membawanya kembali. Apa itu? Di sini, hukum lembu betina merah dibuat untuk hal itu, untuk dipercikan ke atasnya dan apa yang di sini disebut. Seperti sudah kita baca dengan air penakhiran pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh ia tahir, karena itu adalah sebuah korban untuk dosa-dosa kita yang telah dilakukan sepanjang waktu. Itulah sebabnya tidak disebut dalam kitab Imamat, melainkan dalam kitab Bilangan, karena kitab Bilangan adalah kitab tentang padang gurun, di mana kita jatuh dan di mana mungkin kita bersungut-sungut, di mana kejatuhan kita menjadi tersingkap. Itu sebabnya pada dasarnya tepat untuk situasi di padang gurun, dan itu Ya. sebabnya disebut dalam kitab Bilangan. Benar. Mohon berikan sebuah komentar kualitas-kualitas dari lembu betina merah ini ketika ia berkata tak bercela, tak bercacat, yang belum pernah kuk. Tentang aspek-aspek apakah dari karakter-karakter Kristus yang berbicara kepada kita dari sudut pandang ini. Ya, saya akan kembali dan berhenti pada topik tentang lembu betina merah karena dalam korban-korban selebihnya lembunya harus jantan. Tapi di sini ada seekor lembu betina. Mengapa? Karena itu adalah pekerjaan luar biasa. Korban ini mewakili dalam segala bentuknya pekerjaan luar biasa. Oke. Orang yang mempersembahkannya bukanlah Harun. Harun belum mati. Namun diberikan kepada Eleazar. Dan bukanlah Eleazar yang membunuhnya, tapi lembu itu akan disembelih di hadapannya. Banyak orang berpartisipasi dalamnya. Seseorang menyembelihnya, seseorang membakarnya, dan seseorang mengumpulkan abu dari lembu betina merah itu. Karena lembu betina punya ciri pembawaan khusus yang luar biasa, tapi punya spesifikasi yang sama dari orang-orang yang sama. Ya, Apa itu? Tidak bercela. Tidak ada cacatnya, padanya tidak ada cacat. Dan yang belum pernah kena kuk, dan tidak didominasi oleh apapun. Saya percaya semua ini adalah spesifikasi yang ada dalam semua korban persembahan dan berlaku pada Benar. Kristus. Adakah cacat macam apapun dalam Kristus? sama sekali tidak. Adakah kuasa apapun yang dipaksakan pada Kristus? Adakah dosa manapun yang telah mendominasi dia? Tidak Apakah ia berada di bawah suatu Ia kuk? berkata, siapakah di antaramu yang dapat meyakinkan aku tentang dosa? Benar sekali. Jadi Kristus dalam cara yang luar biasa dan hebat ini, dia yang memenuhi semua spesifikasi. Namun karena itu adalah korban yang luar biasa, karena kesalahan dalam perjalanan yang luar biasa. Benar. Bukan hukumnya, itu sebabnya korbannya seekor lembu betina merah, dan itulah sebabnya Eleazar lah yang melakukan pengawasan saat lembu itu dipersembahkan. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hari ini. Di sini dalam ayat 7 ia berkata, imam itu najis sampai matahari terbenam. Bisakah ini dijelaskan? Silakan. Itu perlu suatu penjelasan. Siapapun yang mendekati situasi ini dan berpartisipasi dalam apa yang dilakukan akan najis sampai malam hari. Dan itu adalah hal yang serius. Mengapa? Karena berbicara tentang dosa-dosa kita. Dan terkadang ketika kita berdosa, kita perlu orang untuk memegang tangan kita untuk memulihkan jiwa kita. Ya, Misalnya, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, Kedapatan maka kamu melakukan. yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Mereka yang rohani harus memimpin. Itu sebabnya ada korban penghapus dosa yang dimakan oleh imam. Ketika mereka yang rohani memimpin, orang yang tercemar dosa, mereka mengakui dosa-dosa seakan-akan itu dosa-dosa mereka sendiri. Anda tahu misalnya Nehemia, ketika ia berdiri di hadapan Tuhan dalam Nehemia 1 dan memberitahu dia juga, aku dan keluargaku telah berbuat Ya. dosa. Orang yang berpartisipasi dalam memulihkan seseorang percaya yang jatuh. Itu bagikan dia sendiri yang telah berbuat dosa, itulah yang arti memikul pada korban bahunya. penghapus dosa. Itulah persisnya arti makan korban penghapus dosa. Dan itulah arti ia akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Mengapa? Karena ia ikut mengambil bagian dalam masalah itu.
Jadi ia harus memikul pahitnya dosa. Oh, pahitnya dosa telah membawa semua ini pada saudaraku. Bukan saya yang telah melakukannya. Tapi itu menyebabkan semua ini pada saudaraku dan saya ikut memikul bebannya. Saya terlibat dalam masalah ini bahkan lewat suatu cara yang bersifat Ya. penyembuhan. Setiap orang terlibat dan menyentuh dosa, bahkan untuk menyembuhkannya di sini ia berkata tentang dia bahwa ia akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Baik, ayat 11 berkata, orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh, ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga, ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya. Apabila seseorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang ada di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat atau kepada tulang-tulang seorang manusia atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi. Air mengalir, kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana. Juga orang yang kena kepada tulang-tulang, kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir haruslah memercik kepada orang yang najis pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang najis itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh badannya dengan air. Ia tahir ketika matahari terbenam. Rincian tentang seorang yang menyentuh mayat, yang berada dalam sebuah kemah dan seseorang mati di dalamnya. Setiap bejana yang terbuka dalam kemah ini yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Sampai tingkat mana hal itu mungkin? Dan siapa yang berada di padang gurun? Ya, sampai tingkat mana hal itu mungkin bahwa kenajisan mencakup hal-hal yang terkecil dan terbesar dan di manakah penyembuhannya? Kita perhatikan di sini bahwa ia bahkan tidak menyebutnya dosa, melainkan ia menyebut kenajisan. Ya, Najis bercela kenajisan ini menunjukkan keseriusan dosa, bahkan kejatuhan sederhana ke orang percaya yang bisa jatuh ke dalamnya. Bisa saja berbahaya karena mengandung kenajisan di mata Allah. Kita perhatikan sebuah hal yang sangat aneh. Bahwa misalnya dalam kemah, orang menyentuh mayat diketahui bahwa orang mati mengacu pada kenajisan. Iya. Orang yang terkena hal yang najis menjadi najis. Yang terkena dia menjadi najis. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya, bayangkanlah ada kain penutup tapi tidak diikat. Saya memperhatikan ini, saya merasa bahwa di dalam rumah itu lebih serius. ya, Bahkan udara menyebabkan kenajisan. ya, Apa yang membuat suatu bejana yang tertutup menjadi najis? udara. Udara. Ada kemungkinan bahwa udara dapat masuk karena tutupnya tidak diikat. Jadi bayangkan bahwa itu menjangkau sampai ke tingkat itu dan menjadikannya najis. Di padang gurun misalnya, ia berbicara tentang selompok hal-hal, beberapa di antaranya dikenal seseorang terbunuh oleh pedang, artinya kegarangan. Apakah kegarangan mencemari? Ya. Orang yang mati ini dikenal tulang manusia. Itu adalah manusia yang sudah lama mati dan adalah sangat mudah untuk menyentuhnya. Bukan saja seseorang tidak boleh menyentuh orang mati. Ada beberapa hal yang kita terbiasa lakukan yang kita rasa tidak ada bahayanya tentang mereka. Namun hal ini yang kita pikir tidak berbahaya. Apa mereka mewakili kenajisan? Apa mereka mencemari? Ya. Tentunya kuburan seperti kita ketahui mengacu pada kemunafikan. Apakah kemunafikan mencemari? Apa kemunafikan mencemari? Berapa kali ada kemunafikan dalam sehari? Ini menunjukkan pada kita keseriusan dosa dalam cara yang sangat buruk ini. Seakan Alkitab berkata bahwa kekudusan sangat penting bagi Allah. Baik. Ukuran-ukurannya bagi Allah sangat tinggi. Ada banyak hal yang kita tidak perhatikan. Kita ada di padang gurun, seseorang mungkin menyentuh sebuah tulang. Padang gurun penuh dengan tulang belulang. Kita tidak memperhatikan, namun itu sangat serius dan mencemari. Hati nurani pasti menyaksikannya dan terganggu. Dan itu harus disembuhkan. Dan di sini ia sedang bicara tentang hari ketiga dan ketujuh air penahiran dipercikan pada orang itu 2 kali. Pada hari ketiga adalah kesaksian hati nurani, seperti misalnya ketika Tuhan memandang pada Petrus sehingga ia menangis terseduh-seduh, hati nuraninya bangkit melawannya. Benar. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Tetapi juga ada sesuatu yang disebut pengobatan dosa sempurna. Jadi pada hari ketiga, kasih karunia mengobati dosa. Pada hari ketujuh, kasih karunia mengakhiri situasi dosa. Dan saya pikir ada Petrus dalam kitab Yohanes Ketika pasal ia 21. mendatanginya. Ketika ia mendatanginya, ia tidak menemukan masalahnya. Ia tidak memandang padanya ataupun menyebut apa yang telah terjadi. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Petrus ingin menangkap ikan, Tuhan memulihkan jiwanya sepenuhnya.
Dan menyuruhnya, jikalau engkau sudah insaf dan ini digenapi, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu saat ia menyuruhnya, gembalakanlah domba-dombaku. Baik, Dr. Esam, ketika Anda berbicara tentang kemah dan betapa kenajisan itu menular, bahkan setiap bejana yang terbuka yang tutupnya tidak diikat menjadi najis, saya Najis. menjadi takut karena bahkan udara dapat menularkan kenajisan. Solusinya adalah pengikatan. Sejujurnya, misalnya uap air dari langit, udara, membawa gelombang, membawa prinsip-prinsip dalam media. Setiap ketika kita menyalakan TV kita, gelombang-gelombang ini dapat mengirimkan prinsip-prinsip ini dalam sebuah seri, dalam film-film. Benar. Itu akan dikeluarkan, dan jika tidak diikat, tidak ada ikat pinggang kebenaran, tidak ada firman Allah yang mengikat pikiran, bagaimana kita dapat terpapar? Bagaimana para suami memperlakukan istri mereka? Bagaimana anak-anak memperlakukan orang tua? Jika tidak ada yang bisa mengikat pikiran dan mengendalikannya. Sebelum kita meninggalkan poin ini, mohon jelaskan apa bahaya dari keterbukaan. Ketika kita berkata, saya bebas untuk mendengarkan apa yang saya inginkan dan menonton apa yang saya inginkan. Dan Kristus telah membebaskan kita dari batasan-batasan dan saya bebas, mohon beritahu apa bahayanya jika saya meninggalkan bejana itu terbuka. Bahayanya adalah kenajisan. Dan semakin banyak produk dagangan manusia masuk, hati nurani makin menjadi tumpul. Dan semakin kita tidak merasakan bahaya dari dosa seperti yang Tuhan ingin kita rasakan. Karena pada faktanya banyak kali kita bicara tentang dosa menurut bagaimana kita memandang hal-hal, masalahnya bukan apa yang saya lihat. Atau apa yang Anda lihat. Masalahnya adalah apakah ini sesuai dengan Tuhan? Apakah Kristus melakukan ini saat ia berada di atas bumi? Hadirat Allah, setelah itu dapatkah saya berdoa dan melemparkan diri kepada Tuhan? Dan berbicara kepadanya dengan hati nurani yang bersih dan merasa bahwa surga terbuka seperti sebelumnya. Hal-hal sederhana yang telah kita pelajari di waktu lampau mulai memudar dan kepekaan hati nurani mulai melemah tatkala kita berbicara tentang orang nazir misalnya. Bagi orang nazir, apa yang benar bagi orang lain, salah bagi dia. Ya, Adalah normal bagi orang untuk makan buah anggur Sah segar secara dan lain-lain. Sah bagi orang. Jadi akankah saya berkata tentang apa yang orang tidak izinkan bagi diri mereka sendiri jika mereka orang yang terhormat dan ingin anak-anak mereka hidup benar? Akankah saya berkata bahwa sah bagi saya karena Allah telah memerdekakan saya? Allah telah memerdekakan saya dari dosa. Dan memerdekakan saya dari kenajisan. Dan memerdekakan saya dari hidup dalam sebuah atmosfer yang dicemari oleh dunia serta pikiran-pikiran yang jahat. Sehingga saya bisa hidup dalam suatu atmosfer yang murni. Apa yang cocok dengan hadirat Allah? Apakah hal-hal ini cocok dengan hadirat Allah atau tidak? Saya pikir ini sangat jauh dari firman Allah. baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan para hadirin. Dalam pasal 20 kita menemukan sebuah insiden yang sama dengan insiden yang terjadi sebelumnya dalam Keluaran 17. Di sini Allah memerintahkan Musa berbicara kepada bukit batu, bukan memukulnya. Jadi mengapa sekalipun Musa tidak berbicara kepada bukit batu itu, air tetap keluar darinya? Silakan dokter. Dalam Keluaran 17, Tuhan menyuruh Musa untuk memukul bukit batu itu, jadi engkau membuat air memancar bagi mereka. Mereka haus. Saya pikir hal ini terkenal. Dan Alkitab berkata, batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Dan Kristus dihantam bagi kita satu kali. Ya. Di sini ia memberitahu dia bahwa Kristus ada, batu karang itu ada. Tapi mereka tidak melihatnya, mereka tidak berbicara padanya. Mereka tidak lihat bahwa batu karang ini dapat memancarkan air karena mereka tidak menghampirinya, mereka tidak berbicara. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ambil tongkat Harun. Bukan tongkatmu, ini adalah sebuah tongkat yang lain. Ambil tongkat Harun yang ada di hadapan tempat kudus. Dan pergi lalu berbicara kepada batu karang. Kita tahu bahwa tongkat Harun adalah tongkat keimamatan. Ya, Kita tahu bahwa ketika kita butuh sesuatu, kita seharusnya tidak kembali kepada kematian Kristus lagi karena ia mati satu kali. Tapi kita datang pada Kristus yang hidup yang ada di surga bagi kita. Jadi ambillah tongkat ini dan berbicaralah pada batu karang. Sebenarnya Musa tidak melakukan hal itu. ya. Namun ia mengambil tongkatnya. Ia tidak mengambil tongkat Harun. Karena ketika ia mukul bukit batu itu, ia mukulnya dengan tongkatnya. Dan ketika ia mukul bukit batu itu dengan tongkatnya, Musa telah melakukan kesalahan. Itu di satu pihak, tapi di pihak lain kesalahan Musa tidak membiarkan Allah bersikap kejam terhadap bangsa itu. Ya. Tetapi Allah berbelas kasihan pada bangsa itu dan tidak hanya air yang memancar keluar, tapi pada saat ini air memancar keluar dengan berlimpah. Di satu pihak, kita belajar dari sebuah pelajaran tentang kebaikan dan kasih karunia Allah dan bahwa kesalahan-kesalahan kita tidak membiarkan Allah menghambat berkat-berkat. Di sisi lain, kita belajar bahwa kesuksesan pelayanan tidak selalu
merupakan sebuah bukti kebaikan dari apa yang telah dilakukan si pelayan Tuhan. Benar. Di sini Melakukan Musa sesuatu yang salah. melakukan sesuatu yang salah, tapi kesalahan ini menyebabkan memancarnya kebaikan yang berlimpah. Benar. Jadi haruskah saya melakukan kesalahan supaya kebaikan muncul? Jawabannya tidak. Jika Allah dalam kasih karunia-Nya membawa kebaikan yang berlimpah dalam kesalahan, kesalahan akan tetap menjadi kesalahan. Kesalahan akan tetap menjadi kesalahan. Apakah itu salah? Ya, itu salah. Tidak seharusnya ia melakukan hal itu. Ya, tidak seharusnya. Jika ia bicara pada bukit batu, akankah air memancar keluar? Ya, air akan keluar. Yang akan berada dalam posisi yang benar. Kesalahan itu telah membuahkan hasil panen. Tetapi kebaikan Allah tidak bergantung pada kesalahan manusia, dan omong-omong ini adalah sebuah prinsip dalam Alkitab. Kita memiliki sebagai sebuah contoh. Yunus dalam pelayanannya, apakah Yunus seorang pelayan Tuhan dalam posisi yang benar? Ia tidak pernah dalam posisi yang benar. Tapi meski demikian, seluruh kota bertobat. Bukan karena pelayanan Yunus hebat, Yunus melayani dengan tidak rela hati, serta tidak merasa senang dan bosan. Ia hampir tidak melakukan sepertiga dari pelayanan yang harus dilakukan. Tapi walau demikian, seluruh kota bertobat. Jadi ini adalah sebuah prinsip, bahwa kesuksesan pelayanan bukanlah sebuah bukti tentang posisi yang benar dari pelayan Tuhan. Baik. Dr. Esam, bila kita kembali ke Keluaran 17, kita tidak akan membuat-buat sesuatu dari pikiran kita. Kita tahu siapa yang memukul batu itu, kita juga tidak akan mengutarakan pikiran-pikiran kita, Ya benar. tetapi ini adalah sebuah ajaran Alkitabiah. Simbol dalam Alkitab. Paulus memberitahu kita dalam 1 Korintus 10, bahwa bangsa itu mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang sama, yaitu Kristus. Sebab itu, bukit batu yang dipukul dalam Keluaran 17 adalah Kristus. Dan di sini juga adalah sebuah bukit batu yang dipukul. Kita ingin tahu Benar jika sekali. Kristus adalah bukit batu yang dipukul, yaitu Kristus yang disalibkan dalam Keluaran 17. Jadi di sini seperti apa Kristus? Kristus adalah imam besar karena kita berkata bahwa Tuhan menyuruhnya, dan itulah apa yang tertulis di sini. Ketika Anda mengambil tongkat manakah yang seharusnya Anda ambil? Tongkat Harun. Yang adalah untuk apa? Untuk keimamatan. Tongkat untuk keimamatan. Tongkat Harun yang telah bertunas, namun tidak untuk memukul bukit batu. Untuk Dalam berbicara pasal padanya. 17. Untuk berbicara kepada bukit batu itu. Benar. Mengambilnya dan pergi berbicara kepada bukit batu itu. Benar. Mengapa ia akan mengambilnya? Karena ini adalah sebuah pekerjaan keimamatan. Dan pergi untuk melakukan sesuatu pekerjaan keimamatan Oke. dengannya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Saya mengerti dari pembicaraan Anda bahwa simbol yang disebutkan dalam Keluaran 17, bukit batu yang dipukul, berbicara tentang pribadi Kristus yang mati, Kristus yang disalibkan dan ditusuk dengan pedang pengadilan ilahi. Benar. Benar. Namun bukit batu yang disebut dalam kitab Bilangan pasal 20 berbicara tentang Kristus yang naik, yang dibangkitkan dari kematian dan yang duduk mengatasi seluruh surga. Ia Benar. tidak dapat dipukul, Kristus mati satu kali saja, ia tidak akan Benar dipukul sekali. kembali, itulah sebabnya Musa berbuat salah dengan melakukan hal ini. Dan ketika ia pergi, ia harus pergi dengan tongkat Harun karena Kristus sekarang adalah imam besar. Dan dibangkitkan oleh kuasa kehidupan abadi. Jadi ketika Anda tertekan, berbicaralah kepada gunung batu itu, Benar. jangan memukul. Kesalahan Musa adalah melanggar simbol itu dan memukul batu itu. Benar sekali. Dr. Esam, saya akan beralih kepada bagian yang kedua tentang penolakan Edom untuk membiarkan orang Israel melewati negeri mereka. Mohon gambarkan siapakah Edom? Dalam ayat-ayat yang akan dimulai dari ayat 14, bagaimana sikap hati mereka terhadap umat Allah dan apa yang Allah lakukan? Edom dan Esau, keturunan Esau, ini dikenal keturunan-keturunan Esau yang adalah saudara Yakub. Keturunan-keturunan Esau yang adalah saudara Yakub, jadi ia tahu bahwa ini adalah saudaranya. Saya pikir yang beritahu Edom di sini, engkau tahu semua kesukaran yang telah menimpa kami. Kami lama sekali tinggal di Mesir dan orang Mesir merundung kami dan para leluhur kami. Sebelum itu ia berkata, engkau tahu semua kesukaran yang telah menimpa kami. Seseorang yang memohon kepada saudara laki-lakinya. Tapi walau begitu ia berdiri di hadapannya. Ya, Dalam kekeras kepalaan yang beritahu Edom, aku tidak menginginkan apa darimu. Bahkan jika aku mengambil air, aku akan membayarnya. Namun ia berdiri di hadapannya dan menolak. Dan bangsa itu dalam kasus ini berpaling padanya. Sebenarnya dalam kitab ulangan kita membaca bahwa Tuhan juga memberitahu dia, aku tidak akan memberikan negeri ini kepadamu. Jangan Jangan bangkit memerangi berperang Edom." melawan Edom. Karena negeri ini telah kuberikan kepada keturunan Benar. Esau. Sebenarnya adalah hal yang indah melihat kebaikan Allah bahkan pada Esau, pembagian ilahi menggagumkan. Mungkinkah bahwa ia memberikan negeri itu pada keturunan Esau? Ya, ia memberikan negeri itu kepada keturunan Esau. Dialah yang membaginya, dialah yang maha tinggi yang membagi negeri-negeri kepada bangsa-bangsa. Ketika ia membagi, apakah ia memberikan? Ia memberikan dan memberitakan agar ia tidak pergi pada mereka. Ia mengutus dia untuk membunuh mereka yang ukuran kesalahannya sudah penuh. Namun, pada ukuran kesalahannya belum penuh, ia membagikan negeri itu kepada mereka, meninggalkan dia di negerinya dan tidak menjamahnya. Iya. Tuhan memberitakan hal ini, dan ini terdapat dalam kitab ulangan. Namun Edom sendiri suatu hari ukuran kesalahannya sudah penuh. Karena itu ia disebut dalam kitab Obaja, oke. bahwa hatinya angkuh, dan jika engkau ditempatkan di antara binatang-binatang, aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Suatu hari di masa mendatang Tuhan akan menghancurkan Edom ini. Baik. Ada yang ketinggalan dalam episode ini yaitu ayat-ayat mulai ayat 22 sampai akhir pasal ini ayat 29 tentang kematian Harun. Akhirnya saatnya tiba di mana Harun akan mati, imam besar pertama.
Kini orang Israel seluruh jemaat menempuh perjalanan dari Kades sampai ke Gunung Hor. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun di Gunung Hor dekat perbatasan negeri Edom dengan berkata, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan mati di sana. Harun akan mati. Benar. Dan putranya Eleazar akan menggantikan dia dalam Eleazar. misi ini. Mohon beritahu kami tentang kematian Harun, juga sebagai hukuman Tuhan. Akankah keimamatan Kristus berakhir? Akankah Kristus mati sekali lagi? Dari sisi kemanusiaan, mengapa Harun harus mati? Harun mati dan tidak masuk ke negeri itu. Mengapa? Sekalipun ia menyertai Musa di sepanjang perjalanan ini, tidak dia Tidak atau Musa, memuduskan karena Tuhan. mereka Benar. tidak memuduskan aku. Karena mereka tidak memuduskan Tuhan, dan adalah nyata bahwa Harun dan Musa bekerjasama dalam insiden pemukulan bukit batu. Karena itu Tuhan berkata, engkau berdua tidak menguduskan aku. Jadi ini status normalnya. Hal kedua, mengapa Harun mati? Karena keimamatan di bumi dihambat untuk berkelanjutan oleh kematian. Dan itulah perbedaan antara keimamatan di bumi dan keimamatan Harun. keimamatan Kristus. Kristus adalah imam untuk Benar. selamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi ia adalah seorang imam untuk selamanya. Jadi keimamatan manusiawi itu lemah. Harun akan mati dan Eleazar akan menggantikannya. Eleazar akan mati dan putranya akan menggantikannya. Dan putranya akan mati dan putranya akan menggantikannya. Sampai kita tiba pada Ananias dan Kayafas pada zaman Kristus. Imam-imam besar yang jahat yang sayangnya ada pada zaman Kristus. Jadi begitulah keimamatan di bumi karena itu adalah sebuah simbol dari sesuatu. Jadi oleh kematian dihalangi untuk berlangsung terus sampai Kristus datang sang imam untuk selamanya. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Mari Terima rangkum kasih bersama kembali. para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Dalam episode ini kita belajar walaupun dosa-dosa saya banyak, posisi saya di hadapan Allah tidak tergoyahkan. Kita telah melihat bahwa setiap bejana yang terbuka yang tutupnya tidak terikat itu najis. Ini berbicara kepada kita tentang ikat pinggang kebenaran yang memonitor pikiran, dan kita belajar bahwa untuk hidup dalam kekudusan kita harus menyiapkan akal budi kita. Kita telah melihat bahwa bukit batu itu adalah Kristus, batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itulah Kristus. Di Keluaran 17, bukit batu yang dipukul adalah Kristus, yang menggantikan posisi kita di sana di atas kayu salib. Namun di Bilangan 20 kita lihat bukit batu yang kepadanya Musa harusnya berbicara, namun Musa malah memukulnya. Dan ia telah menerima akibatnya karena itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Asam, Terima kasih Tuhan kepada saudara ya, memberkati. Tuhan memberkatimu. Pemirsa terkasih, kita belajar dari episode ini bahwa Kristus telah disalibkan, bukit batu, yang dipukul oleh pedang yang mengerikan dalam pengadilan ilahi bagi saya dan bagi Anda. Dan sebagai sebuah hasil dari pukulan ini yang dilakukan pada suatu waktu, pintu terbuka, kita ditebus. Anda yang telah menerima karya Kristus dan keselamatan yang telah selesai di kayu salib, Anda perlu setiap kali Anda lelah ingat bahwa ada seorang bagimu di atas tahta dan berkata, engkau ada di tahta bagiku, pensyafaatku memberi jaminan di segenap hidupku. Ketika engkau lelah, berbicaralah, berdoalah dan terikatlah padanya. Panjatkan keluhanmu padanya. Air akan keluar daripadanya dan ia akan memberimu perhentian. Ia adalah imam besar bagimu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.